fast as fuck, boy. Tinggi Ustadz, karena Ustadz kan terdakwa, jadi itu harus levelnya harus tinggi. Ustadz, gimana tadi Ustadz mengatakan 100 hingga 200 juta rupiah per hari untuk membayar pajak. Artinya itu kan nilainya sangat besar. Besar, Pendapatannya? Kita dibohongi nih selama ini. Selalu omset ya kaliin 10 aja. Kan itu kan pajak resto, nggak ada yang aneh. Semua pemain resto pasti paham itu pajak resto. Misalkan di omsetnya 100 juta, pajaknya 10 juta. Udah Itu untuk di bisnis? di bisnis kuliner itu udah otomatis tuh. Jalan nih, pas di depannya. Ayam goreng Santa Maria. Nah di warung steak and shake. Nah di warung steak and shake. Baru mungkin lebih dari 10 kali. 50? Enggak, lebih dari 5 atau 10 Oh, gitu. 10, okay. Kurang lebih ya. Tapi kan investasi udah kurang lebih 20 miliar itu. Itu iya. Kita satu SMP ya Mas. Ustadz, target awal ketika ikut terlibat dalam bisnis kuliner, apa yang menjadi konsep pemikiran Ustadz? Nyari jalan supaya bisa ngebiayain anak-anak tahfiz. Nyari jalan supaya kemudian bisa buka rumah-rumah tahfiz di mana saja. Nyari jalan supaya bisa menjadi donatur, bukan cuma mengajak orang menjadi donatur, tapi menjadi donatur. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke Warung Steak and Shake, langsung ya, izin Allah ya, mudah-mudahan ini bukan ria, bukan sum'ah, di waktu maghrib di depan layar kaca, itu saya sama istri ngenolin untungnya buat Allah, 100%. Nggak kita ambil. Belum cerita ke Mbak Syahra sama pemirsa, kita punya LRT Sentul City. Waduh. 5 triliun itu. Wow. Ntar pemirsa pingsan-pingsan lagi nih. Jangan lagi nih pingsan. Begini, saya nggak tahu kalau pemegang saham yang lain ya. Tapi kalau saya alhamdulillah Mbak, pemirsa ya, ini mungkin pelajaran lah buat kita semua. Saya tahun 2001 itu sudah berfinancial freedom. 2001. Udah nggak ada lagi cerita beli apa aja pakai duit. Padahal waktu itu saya masih miskin. Sampai tahun 2005 saya belum punya toilet. Di rumah tuh belum ada toilet. Dan masih tanah, belum keramik. Tapi waktu itu saya bilang ke istri dan kemudian ke mertua, ini kalau Tuhan kita duit, masalahnya. Gimana maksudnya gimana Mas? Gimana Mas maksudnya, coba dijelaskan Mas. Karena berada di zona nyaman. Hah? Makanya nih Mbak Syahra nih, pasti kan ada gajinya kan? Coba bismillahirrahmanirrahim, bulan ini sikat aja semua. Pang, udah sedekain aja udah. Pang, udah sedekain. Yeah, boy. Lalu bagaimana dengan kebutuhan kita? Ya Mbak, tinggal angkat tangannya berdoa sama Allah jadi Mbak. Tapi tetap harus ada usahanya Ustadz. Usahanya itu nanti dimunculin nih, jadi ini, jadi itu, tambahan ini, tambahan itu gitu. Gue. I'm fast as fuck, boy. Oke. Keren kan? Iya, keren banget itu. Tapi tahapannya harus tinggi. Diam dulu ya. Tinggi Ustadz, karena Ustadz kan terdakwa, jadi itu harus levelnya harus tinggi. Ustadz, Sama orang yang menganggap katanya kalau nyium bau wangi ada setan, tuh sama. tapi Ustadz pernah rugi nggak Ustadz? Nggak pernah. Jadi selalu membawa untung. Iya, bentuknya macam-macam. Ini merupakan gambar bentuk lingkaran. Secara memang orang bisa jadi, secara rupiah memang mungkin rugi, bisa jadi, namanya usaha. Tapi nggak pernah gitu. Selalu aja ada tikungan-tikungan lain. Nah, yang kayak di Sentul itu tanah saya beli rugi. Oke. Tapi 5 tahun kemudian malah dipilih sama BUMN gede untuk jadi LRT Sentul City. Kan gila itu. Iya. Salah aja jadi bener. Gimana boleh gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya buat teman-teman, berani minta sama Allah. Itu dia. Misalkan Mbak Syahra barangkali belum pernah megang uang cash sampai 10 miliar cash loh, cash. Amin ya Allah.
Kok nggak pernah megang? Sederhana kok nggak pernah minta. Coba aja jaga. Kenapa yang pada tinggal di rumah kontrakan, kagak pada punya rumah? Mintanya apa? Mintanya kan supaya bisa bayar bulanan kontrakan itu. Ya Allah, mudah-mudahan saya jangan sampai telat bayar bulanan kontrakan. Ya, Minta punya rumah. mintanya punya rumah. Punya rumah. Mintanya punya rumah. Doanya bahasa Indonesia aja. Ya Allah, males dah ngontrak deh. Yang punya rumah sendiri, kalau perlu punya perumahan. Kami aja yang digas-gas. Mulut ya Beyonce. Kau bilang lagi aku tua nanti, ku barbar mukamu itu. Ya Allah, gini. Saya lagi males jalan nih. Kau aja yang belanja deh. Saya terima matang. Soalnya yang datang ngantar makanan gitu, Ustaz. Nah, mau nggak yang lebih hebat lagi dari Iya, itu? gimana? Minta pasarnya sekalian. Ya Allah, saya pengen punya pasar, gimana caranya? Lagi aku tua nanti, ku barbar mukamu itu. Serem. Masya Allah. Tuh itu begitu tuh. Sama orang yang menganggap katanya kalau nyium bau wangi ada setan. Tuh sama. Nggak ngaji tawan tuh orang gitu ya. Yang namanya setan tuh jorok, bau busuk. Piche, Abim bajai kan